Eh, ya ini film panjang pertama saya setelah mengerjakan beberapa film pendek dan musik video gitu. Ya awalnya tentu mempertanyakan banyak hal gitu, apa yang bisa dijadikan jadi film panjang, apa yang penting. Saya menulis ini bersama teman saya Indrian Agustin. Kami berdua menulis ini. Waktu itu akhirnya apa yang ini lagi jadi penting gitu di saat-saat ini gitu. Dan saya menemukan oh kok banyak ya konflik dan apa yang menjadi berkah untuk saya senang ketemu teman-teman saya, ketawa bareng, bercanda, itu jadi selalu jadi sesuatu yang menyenangkan. Tapi mulai menyadari kok dari tawa dan canda itu bukan cuma menghadirkan hal positif, tapi juga banyak ada juga sih bermata dua juga nih, bisa menciptakan luka juga ternyata loh si tawa ini. Dan saya termasuk orang yang banyak menutupi luka dengan tawa. Oh my gosh. Dan beginilah berteman dengan banyak teman-teman stand up comedian, ternyata mengenal mereka juga oh banyak ya, mereka traumanya ternyata di balik kelucuan ini semua berarti ada luka yang mereka coba tutupin. Dan saya juga menyadari dari beberapa hubungan sebelumnya kebanyakan bercanda tuh nggak baik ya guys. Oh my god. Aduh. Ya sampai akhirnya mencoba menggali lagi dan akhirnya siapa ya orang yang lagi paling sering bercanda sama saya. Untuk saya menyadari ayah saya, orang yang paling suka mencoba membuat saya tertawa walaupun sangat garing gitu. Waktu saya kecil saya nggak terlalu dekat sama ayah saya gitu awalnya, karena dia juga ya sangat sibuk dengan pekerjaannya satu dan lain hal, sampai akhirnya di usianya yang sekarang udah menua dan sekarang gantian saya yang bekerja, dia mencoba mendekat ke saya dengan banyak bercandaan gitu, mencoba mendekat dengan jadi so asik menurut gue sih gitu, apaan sih gitu. Tapi menyadari kesini kok oh ini tuh caranya dia untuk mencoba berkomunikasi sama gue sih gitu. Dan dari situ mulai menghargai effortnya, mulai menangkap maksudnya dia cuma pengen di usia yang sekarang untuk pengen lebih dekat, dan gue juga pengen kok lebih kenal sama dia gitu. Dan akhirnya oke, mencoba mengangkat berbagai macam fragmen itu gitu, mulai dari tawa, canda, komedi, relasi orang tua, dan akhirnya itu coba ditangkap di film Suka Duka Tawa ini gitu. Karena gue juga menangkap waktu intinya kan ada generation gap juga di sini. Ketika teman-teman stand up di awal masuk ke dunia hiburan Indonesia juga kan sebenarnya awalnya ada gesekan ya, yang sampai akhirnya sekarang terbukti mereka bisa melebur kok. Yang teman-teman yang berada di TV bisa stand up, dan sebaliknya juga teman-teman stand up juga bisa ada di TV. Jadi oh ternyata semua perbedaan ini bisa kok bersatu itu dalam tawa. Dan akhirnya itu semua sih yang mencoba digabung di sini gitu, tentang bagaimana tawa tuh bisa loh jadi peredam luka dan pengobat dari semua luka. Awal kaget ya, karena kok bisa idenya sama kayak ide saya gitu. Masa udah dipikir juga? Sekali sama. Sangat-sangat senang lah karena diceritain secara detail bahwa ini mau mengulik dunia stand up yang saya dan teman-teman udah berapa kali main film yang ya ada stand up comedian ini di dalam, dan banyak film produksian dari rekan-rekan komunitas stand up, tapi yang benar-benar fokus ke dalam si komunitas dan bagaimana kita saat berstand up lalu menulis materi dan lainnya. Saya bisa bilang ini salah satu yang paling dalam menceritakannya gitu, paling kenyataannya seperti ini gitu. Jadi buat saya sebuah kehormatan bisa ikut terlibat di sini. Thank you Mas Aja. Sama-sama. Mas Aja. Dan ya sangat happy juga karena ternyata kebetulan bareng dengan teman-teman satu podcast, lalu banyak rekan main juga di sini yang sempat ketemu beberapa kali, jadinya datang ke set tuh mindsetnya pengen main, pengen nongkrong gitu kan, seru di setnya gitu. Jadi saya harap rasa senang dalam produksinya juga menular ke perasaan penonton nanti saat menikmatinya gitu. Pak Guru, saya mau
tanya. Oh, iya. Gue di situ kan. Emang deh. Jawab, Gue sih mau jawab. tanya. Sebelum ke Gilbas aku mau tanya. Iya. Kalian tuh yang bikin podcast setelah syuting apa sebelum sih? Belum. Oh, memang udah dulu. Iya. Oh, emang udah hits ya. Oke, lanjut Gilbas. Dan ini film bintang setelah sekian lama dia hiatus Vakum. lama dari Hiatus. Sudah sekian lama menolak PH. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Apa saya iya agak heran juga sih kenapa Aco yang dari luar dunia stand up kok bikin film malah tentang stand up gitu, dan beneran tentang stand up, emang pemeran utamanya dia stand up, kisah hidupnya lagi nyobain stand up kayak gitu. Terus pas diajak juga cukup apa ya, kayaknya karena buah dari setiap saya kan sama Aco kenal mungkin baru 2 tahunan lah. Dia datang ke acara saya di YouTube sama Bang Abdel gitu. Saya sama Bang Abdel selalu gitu, Aco sibuk nggak pernah ngajak-ngajak. Di ABG juga kami semua ngomongin Aco tadi, ngomongin dia nggak pernah ngajak. Sibuk banget gini-gini, bener diajak. Berarti nyindir terus tuh. Sudah bedanya ya. Christopher Nolan ya nggak pernah ngajak-ngajak. Tahu. Itu sih. Jadi seneng banget bisa dipercaya Aco untuk, apalagi ini film dia yang pertama, film panjang pertama gitu. Dan sama kayak Bintang tadi, mainnya sama orang-orang yang beberapa udah dikenal, terus suasananya menyenangkan. Walaupun tadi Bintang bilang ke set kayak main, saya sih kayak emang tetap kerja profesional. Saya tahu nih temannya mantap. Berarti Bintang gak profesional. Enggak, dia mau main setnya. Tapi sorry, Ada kamu yang mulai bercanda. saya kasih tahu dikit ya gimana kita mau profesional kalau sutradaranya di sela-sela take main skuter listrik. Masa sutradara badminton di set coba. Gimana kita mau serius kalau sutradara badminton di set? Enggak, saya nggak tahu. Padel. Padel. Itu sih senang. Sama saya, kalau dari saya sih mungkin teman-teman bakalan menyiapkan RAM memori agak panjang ini saya soalnya. RAM memori Dihapus dulu video-video yang udah nggak pakai. karena temennya saya agak panjang. Oke. Jujur seneng sih saya. Sama mas. Kalau benar sama. Saya di awal tuh ketemu sebenarnya pernah diajak proyek tapi Ya tapi budgetnya nggak masuk. Oh my god. Kalau yang ini kita sudah deal 2 sebenarnya. Ini lu bisa menang berapa karena lu ngejaminin rumah kan? Enggak ada gitu. Kalau BPKB kan. Yang itu jangan dicatat, enggak ada. Kalau yang di sini kita sudah deal, saya bilang, Pak Sutradara, podcast ABG dong ini. Karena ada bintang Emon juga. Jujur yang paling lama dirinya beliau. Iya enggak? Iya, jadi dong. Schedule. Jadwalnya susah Schedule. Saya sama Brata udah deal sama Aco kan gitu. Iya. Kita bareng kan ada Mang Sasu loh di sini kita bareng. Ini belum deal Schedule. Jangan. Coba. hilang katanya bolpennya hilang pada tanda tangan kontrak tuh dia nyari mana bolpennya gitu. Saya senang sekali karena dekat lah dengan saya, stand up comedian juga. Jadi dunianya tuh kayak wah, baru pertama yang diangkat tentang stand up comedian. Biasanya di film tuh adalah selipan tapi cuman kayak Dia saking senang Bintang Berata Iya. di beberapa kali tag ketawa dia masuk ke kamera gini. Enggak, itu terlalu bikin malu ya teman-teman kalau dia. Iya, jadi pada saat itu ngobrol ternyata Aco betul-betul ngulik tentang bagaimana dunia stand up comedy, bagaimana komunitasnya, terus sampai banyak sekali juga stand up comedian yang terlibat di film ini gitu. Jadi saya sangat excited sekali. Terus dia sampai nonton referensi stand up comedian luar juga. Jadi menurut saya cukup mateng lah untuk persiapan film ini. Jadi saya betul-betul ini nih baru nih lumayan beda juga ya dari komedi tapi mengangkat stand up comediannya karena mungkin teman-teman yang belum tahu rata-rata komika itu merasa ini apa namanya banyak lukanya. Makanya dia cari panggung untuk mengeluarkan keresahan itu. Jadi menurut saya mudah-mudahan film ini bisa mewakili orang kita kata tidur kasih sudah Tapi kamu apa sih? Kamu apa? luka sama seperti beliau juga agak kurang dekat sama ayah, kurang dekat sama bapak sehingga ketika ngobrol tuh pada saat dia sakit agak canggung gitu obrolannya. Dia cuma nanya
tadi hujan nggak? Nggak. Pulang kerja tadi hujan nggak? Nggak gitu doang. Jadi kita agak waktu itu. Nah sebenarnya itu tadi yang bilang dia mencoba berkomunikasi sih. Dia relate banget. Relate banget, makanya setiap ini saya relate banget lagi gitu kan. Masa dia Ya situ. Eca. Eca gimana Eca? Diajak main film sama kakak Aco, sama Beyond Studio, sama dihubungin sama Visinema gimana? Seneng nggak? Kasih tahu teman kakak-kakak media. Senang banget, terus aku juga bisa main-main bareng. Aku pokoknya seneng lah. Menurut kamu paling lucu siapa? Oh boleh jawab itu aja. Oh nggak usah banyak panjang. Paling lucu siapa? Kan kamu pernah syuting bareng-bareng. Paling lucu siapa? Ini sama ini. Jangan bukan mukanya, bukan mukanya. Bukan mukanya. Tapi nggak apa-apa kita terima itu. Makasih Eca. Makasih Eca. Eca umur 7 tahun. Eca hebat banget loh. Berarti dia habis dari panggil aku ayah langsung. Iya. Wih, lebih jadul lebih hits dia daripada kita semua. Dari pacil ke kacil. Iya. Sekarang jadi tawa kecil. Nanya diri sendiri. Bu gimana Bu jadi? Nggak, aku mau nanya dulu tuh kenapa ada gas ini sih? Nggak sebenarnya maksudnya apa? Aku penasaran banget. Kenapa tengah-tengah di sini anjir? Jadi properti ya guys, bukan gasek aja. Iya ini semua konsep ya. Jadi Aco itu kan pintar banget. Ini semua simbol. Jadi kan di film-film itu metamorfosis dan simbol-simbol ini. Semiotiknya itu akan ada artinya. Ya. Hijau apa ya. Nah kalau aku inget banget dihubungin sama Mas Ajis, produser. Sebelumnya Kilas Balik sama Aco aku suka bercanda ya Cok. Karena kan aku pertama kali ya karena kita memang gaul anaknya jadi kita gaul bareng gitu kan di Jaf lah. Karena kita sama-sama snapin guys gitu. Iya, sorry. Tahu nggak Jam? Nggak apa-apa tahu nanti. Iya. Nah Masih di YouTube diam aja. terus kita pernah pegang, Popes pernah pegang dalam bunga mataharinya Satriadi. Oh iya. Di situ makin pertama kali ngeliat Aco, wah udah punya feeling nih, most wanted nih kayaknya. Dem on demand banget nih kayak rising star yang dikejar semua orang gitu kesannya. Bener-bener ngeliat hasilnya Aco terus bercanda sama Aco bilang, Cok pokoknya kalau kamu bikin film aku mau support, aku mau bantu. Udah nih, udah lupa karena kita dulunya produktif banget guys, jadi kita sibuk lah ya. Terus tiba-tiba ditelepon sama Mas Ajis, Bu, casting. Nah biasanya kalau aku casting tuh nggak dapet peran, pakai alasan banyak banget gua. Oh nggak bisa, gua ini ada waktu. Tiba-tiba dihubungin sama timnya kan untuk casting. Tau nggak caranya gimana? Pas musikal Keluarga Cemara ada Ajis, ada Aco, foto bareng, selfie dong. Gua kirim ke timnya. Kata mereka aman nggak usah casting. Jadi aku nggak casting guys. Jadi kayak gitu. Terus mereka gini, oh ya udah kata udah oke. Gitu. Jadi intinya pasti ada jalan untuk dapetin masuk di film Aco Tenda. Gitu intinya. Saya casting berapa kali? Kali mau selfie aja sama tukang casting. Terus aku bilang sama tukang castingnya, ini udah oke gitu. Nah di sini aku senang banget karena Mas Asu kita juga ketemu di musikal Keluarga Cemara. Terus Cing Abdel kita lucu banget ya, muka-muka bijak tapi anjay banget kelakuannya. Lucu banget mereka berdua, terus banyak banget adegan-adegan yang musinya dramatis dan emosional. Sebenarnya kan ya lihat mukanya mereka aja udah kayak susah ya, air mata naik lagi gitu kan. Tapi senang banget karena kita itu pas Aco juga sebagai sutradara tahu persis apa yang dia mau, tapi juga memberikan kita ruang untuk eksplorasi. Jadi dia selalu diskusi dan dia selalu menumpahkan pikirannya dan mengosongkan juga supaya kita juga bisa kontribusi pikiran. Jadi banyak banget momen-momen reading yang gue terinspirasi banget. Aco tuh banyak banget tanya sama Bang Sasu sama Cing Abdel. Karena kan yang sudah di pengalaman seperti itu kan mereka berdua gitu kan. Nah basically geng kita itu tuh mungkin aku kayak nunungnya gitu ya. Versi ya apa namanya tokoh yang memang lucunya tapi cewek satu-satunya di sebuah geng yang kalau kita masih bercanda-bercandaan tuh masih pakai styrofoam, masih masuk TV kayak gitu. Jadi pada saat aku tahu ceritanya ada geng yang sudah lawas dengan anak-anak muda yang stand up comedy, generation gap ini menarik banget untuk dieksekusi dan akhirnya ditonton karena kalau kita lihat dari Bunga Matahari apapun yang Aco bikin itu pasti heartfelt, jadi sangat menonton. Jadi senang banget. Gimana? Kamu lebih bagus daripada kita semua.
Ya kalau saya cerita aja sampai dapat casting ya memang ada. Casting juga nggak selfie ya? Ini casting cuma online. Iya dan aku mungkin nambahin, aku tuh pas musikal keluarga Cemara aku ngeliat Mang Sasu di situ dan udah tahu Mang Sasu. Iya. Jadi nonton musikalnya dan udah percaya. Nah itu ceritanya seperti itu. Tidak usah cerita ini. Waktu awalnya itu judulnya bukan ini, pakai bahasa Inggris. Makanya saya langsung untuk peran itu saya survei nonton Silent of the Lamb. Wih, kalau berat mas, nggak kesana filmnya. Handi Balekter. Nah, jadi setelah ketemu sama Aco, ngobrol-ngobrol, dia ceritain ceritanya begini-begini sangat menarik sekali karena hal itu dialami keseharian dan masuk akal lah. Ya pasti nantinya akan ditambah-tambah dengan supaya ringan dan lucu gitu. Tapi cerita ini dialami oleh kita dan juga teman-teman dari komika juga pasti mengalami dan gesekan itu juga pernah naik lah ya di atas itu di berita-berita. Jadi sangat menarik sekali. Terus lebih menarik lagi saya bisa ketemu talenta muda ini. Saya sudah tua dari itu. Tapi sayangnya kita tidak ketemu. Ketemunya cuma nonton doang hari terakhir. Banyak bareng. Nggak usah bilang splitnya juga. Cuma dikit. Kita malah lebih banyak readingnya ya. Banyak bilang ini kita jago banget terus kamu nggak apa-apa, Mang. Iya, justru yang lucu pas 3D-nya. Nanti kita cerita. Oke, jadi sangat menarik, pengalaman baru karena prosesnya juga sangat baik. Waktu schedule-nya tepat sekali, jadi dan seperti tadi menyenangkan. Kalau saya sih kesana bermain, cuman ada satu yang agak membingungkan waktu itu ketika diberi skenario, tapi tidak ada dialog apapun. Tuh, tidak berapa scene ya? 4 sampai 5 scene itu kita berbekal syuting scene ini yang mana dapatnya? Tidak ada, cuma scene aja itu. Nah itu sangat menarik, jadi nanti kita tonton mudah-mudahan hasilnya pun menarik gitu. Ini